Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Mama Dumpling di Curga Official. Aku ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah bersedia mengklik video aku. Dan aku ucapkan juga banyak terima kasih untuk kalian yang selama ini sudah support channel YouTubeku ini. Nah, seperti yang tertera di judul, kali ini aku mau menyampaikan sebuah cerita atau curhatan gaib lagi yang disampaikan oleh salah satu sender yang bernama Ana. Nah, jadi Ana ini adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Probolinggo. Nah, anak ini memiliki 2 orang kakak beradik dan juga memiliki 1 orang kekasih. Nah, Ana merantau ke Jogja bersama kekasihnya yang akhirnya memutuskan untuk bekerja di salah satu perusahaan di Jogja. Nah, kemudian Ana yang melanjutkan kuliah beserta pacarnya yang melanjutkan bekerja akhirnya memutuskan untuk mereka memilih tempat tinggal di daerah Bantul Selatan yang kemudian lokasinya itu enggak jauh. Jadi Ana dan pacarnya ini bertempat tinggal atau ngekos di salah satu kos-kosan yang tidak jauh letaknya. Jadi saling dekat ketika mereka akan bertemu. Nah, suatu hari singkat cerita Ana dan pacarnya ini memutuskan untuk pergi ke salah satu tempat wisata yang ada di Jogja karena mereka merasa sudah yang satu capek untuk kuliah, yang satunya lagi capek dalam bekerja, sehingga mereka memutuskan untuk pergi bersama-sama wisata ke salah satu tempat pariwisata yang ada di Jogja. Nah, mereka akhirnya memutuskan untuk mencari di Google. Nah, setelah mencari di Google, banyak tempat wisata yang ternyata memiliki budget yang menurut mereka ya relatif agak mahal. Akhirnya mereka mendapatkan salah satu tempat di mana mereka hanya akan membayar uang retribusi parkir dan tidak perlu membayar uang untuk masuk ke tempat wisatanya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Candi Abang, atau kalau orang Jogja itu biasanya menyebut tempat untuk melihat sunset ataupun sunrise. Jadi Candi Abang ini sendiri adalah bukan yang seperti pada umumnya candi, tapi merupakan gundukan dari batu-batu seperti batu bata merah yang dulunya konon katanya itu merupakan sebuah candi yang akhirnya rusak atau akhirnya terkikis, atau ya mungkin karena gempa atau apa, aku juga belum tahu sebab pastinya, sehingga candi itu ambruk atau runtuh dan akhirnya terbentuklah gundukan yang berupa gundukan seperti gunung bukit kecil yang kemudian ditutupi oleh rumput-rumput dan lumut-lumut hijau. Nah, kemudian Ana dan pacarnya memutuskan untuk berlibur ke sana karena mereka berpikir, oh iya, pertama bayarnya murah, nah yang kedua mereka juga bisa melihat keindahan kota Jogja dari atas bukit. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk ke sana. Nah, awalnya anak ini tidak memiliki kemampuan atau belum pernah sama sekali ya sahabat semua melihat ataupun menyaksikan sendiri makhluk gaib di sekitar Ana. Nah, tapi ketika Ana melangkahkan kakinya menuju Candi Abang, Ana merasa ada yang aneh. Kemudian Ana berkata kepada pacarnya, sebut aja namanya Andi. Nah, Andi, kenapa ya kok perasaanku nggak enak? Nah, kemudian si Ana ini merasa perasaannya seperti gelisah, seperti tidak tenang. Tapi Ana memutuskan untuk tetap melanjutkan obrolannya dengan Andi di jalan supaya menghilangkan perasaan galaunya atau perasaan cemasnya nih. Nah, sesampainya si Ana dan Andi di parkiran Candi Abang, semuanya masih terlihat aman-aman saja dan tidak ada yang aneh. Kemudian Ana merasa, oh ternyata tempatnya enggak seseram yang aku kira, enggak semengerikan yang aku bayangkan. Kemudian Ana melanjutkan perjalanan. Jadi tempatnya itu kan ada di bukit, ada di atas, sehingga Andi dan Ana memarkirkan motornya di bawah. Nah, kemudian jalanlah mereka jalan kaki menuju bukit. Nah, sambil bercengkrama, sambil bercerita-cerita di pertengahan perjalanan, di mana kanan dan kiri perjalanan yang mereka tempuh itu merupakan pepohonan dan juga ada beberapa titik sumur yang mungkin itu adalah milik dari beberapa warga di situ. Nah, kemudian Ana yang merasa seperti ada yang mengintai, kemudian Ana berkata kepada pacarnya, yang kok ada sesuatu yang seperti membuntuti kita ya, seperti melihat kita. Kemudian Andi nengok nih ke belakang, ternyata tidak ada apapun. Dan kebetulan Ana dan Andi ini berkunjung ke Candi Abang itu di hari
bukan hari weekend, jadi di hari kerja. Kemudian si Andi berkata, nggak mungkin lah kalau misalnya si kamu dibuntutin dari belakang atau kita dibuntutin dari belakang. Nah kemudian si Ana yang merasa udah mulai lega nih dengan perasaan yang dia rasakan, kemudian si Andi menyampaikan lagi, kita banyak berdoa aja, ini kan tempat baru yang kita kunjungi, semoga kita baik-baik aja dan semoga orang yang di sini, makhluk-makhluk yang ada di sini itu ridho atau senang kita datang ke sini. Nah kemudian singkat cerita, sampailah si Ana dan Andi ini di puncak atau di titik bukit. Wah, mereka menikmati dengan senang-senang, mereka menikmati dengan berfoto, kemudian saling bercerita, membuat video. Nah, tapi ketika Ana ini mengambil potret di salah satu sisi di Candi Abang, dia merasa ada yang aneh. Dia melihat seperti bentuk daun atau bentuk pohon yang ada di depan yang jadi objek fotonya si Ana nih, itu menjadi seperti sebuah kepala. Jadi tiba-tiba si pohon ini membentuk seperti kepala manusia gitu, tapi samar-samar. Tapi ketika Andi dilihatkan fotonya, dia tidak merasa ada yang aneh dari foto yang Ana tunjukkan. Ya, dia melihat seperti pohon biasa, tapi Ana yang melihat itu adalah sebagai kepala. Ana tidak mengatakan lebih lanjut karena takut nanti Andi mengatakan dirinya halusinasi. Nah kemudian si anak ini merasa, ya sudahlah, kita udah selesai nih foto-foto, kita udah selesai ngobrol, kita lanjut aja buat makan di bawah. Nah kemudian Ana dan Andi memutuskan untuk turun. Saat hendak turun, saat mau melangkahkan kaki turun nih sahabat semua, tiba-tiba Ana merasa ada yang aneh. Kemudian Ana langsung menengok ke belakang, dirinya langsung melihat ke belakang, dan betapa terkejutnya Ana melihat segerombolan prajurit yang turun dari bukit tempat dia turun tadi, yang tadinya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Ana melihat segerombolan prajurit turun dari bukit yang kemudian berjalan ke arah dia. Dan Ana yang penuh dengan ketakutan berkata kepada pacarnya, yang aku melihat ada segerombolan prajurit, dia sepertinya mau turun ke arah kita juga, ayo yang kita cepetan. Dengan perasaan takut, akhirnya Ana berjalan dengan cepat, disusul dengan Andi yang merasa kebingungan, kenapa nih pacarku Ana kok jadi seperti ini. Akhirnya sesampainya mereka di parkiran, Ana dengan terengah-engah dan perasaan takut berkata kepada Pak Parkir yang ada di sana, salah satu menjaga parkir, Mbak, kenapa kok wajahnya seperti ketakutan? Kemudian Ana menyampaikan, Pak, tadi saya di atas lihat ada segerombolan prajurit yang kemudian berjalan turun. Ini kenapa Pak? Ada apa sebenarnya? Kok dia seperti berarah ke arah saya. Kemudian Pak Parkir itu menjawab dengan senyum dan santai, oh alah Mbak, nggak apa-apa, ini kan Selasa Kliwon. Jadi setiap Selasa Kliwon memang prajurit yang dulunya tinggal di Candi Abang itu, jadi dulu candi itu adalah merupakan candi yang dijadikan untuk tempat beribadah para orang zaman dahulu, dan kemudian itu adalah prajurit yang gugur di situ karena pada saat itu pernah diserang. Jadi candi itu pernah diserang, akhirnya beberapa prajurit tewas di situ. Nah, kemudian itulah segerombolan prajurit yang dia itu belum tenang, sehingga dia setiap malam Selasa Kliwon atau setiap hari Selasa Kliwon itu pasti turun untuk mencari, untuk istilahnya kalau dibilang bapak itu seperti mencari keadilan atau mencari fakta-fakta kenapa kok mereka dibunuh padahal tidak ada sebab apapun. Nah kemudian mereka yang masih mati penasaran ini akhirnya berubahlah menghantui warga sekitar, dan itu nggak cuma dialami oleh Ana, beberapa orang juga mengalami hal tersebut. Nah akhirnya Ana ini merasa bapak parkir ini banyak tahu, dan akhirnya gimana ya Pak, dia nggak mengikuti saya kan, kata Ana dengan perasaan cemas dan takut. Oh enggak Mbak, kata bapak parkir, dia itu cuma turun, mereka itu cuma turun, kemudian nggak akan ganggu kita. Tapi ya untuk orang yang melihat atau akhirnya bisa melihat segerombolan prajurit ini kan pasti merasa takut. Ya dibanyain doa aja Mbak, tapi ini nggak akan mengganggu Mbak kok. Nah kemudian Ana yang merasa seumur hidupnya baru pertama kali melihat kejadian aneh seperti ini, kejadian goib seperti ini, akhirnya memutuskan untuk berkata kepada pacarnya Andi bahwasanya semoga aku tidak dilihatin lagi karena aku sebenarnya takut, kata
si Ana kepada Andi. Nah kemudian Andi membantu Ana dengan mengenalkan Ana kepada Pak D-nya Andi nih, supaya si Ana ini nggak cemas lagi. Akhirnya dibawalah si Ana ini ke tempat Pak D-nya Andi, karena memang Pak D-nya Andi kebetulan adalah seseorang yang paham bagaimana cara supaya tidak diikuti makhluk gaib lagi. Nah kemudian si Ana ini merasa sudah cukup tenang, dan hingga hari ini itulah yang menjadi pengalaman Ana seumur hidup dia melihat makhluk goib yang wujudnya itu adalah segerombolan prajurit yang ada di Candi Abang. Nah mungkin cukup sekian nih sahabat semua cerita dari salah satu sender sahabat Jurga kali ini. Nah semoga untuk kalian ini bisa dijadikan hiburan ya, jadi nggak usah dianggap serius. Yang percaya silahkan, yang tidak percaya juga nggak apa-apa gitu ya, anggap aja sebagai hiburan kan, seperti itu ya. Namanya pengalaman gaib, setiap orang itu pastilah berbeda-beda, banyak ragamnya ya, kita terima. Tapi ketika kalian tidak meyakini ya tidak apa-apa, dianggap aja sebagai hiburan. Nah mungkin cukup sekian video dari aku, Mama Dumpling pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.